Halo, selamat siang. Ini satu Zoom ya. Oke. Kedengaran suara saya di sana? Ya. Bisa. Oke, saya perkenalkan dulu terus saya buka dalam doa dulu ya. Yuk, yang harus berdoa. Mas. Kita berdoa. Oke, saya perkenalkan ini Pak Peggy ya. Ini teman saya dari di Jakarta. Sekarang mengajar sebagai dosen sekaligus sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Jakarta. Ya, dia pakarnya bidang entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, silakan apa? Kasih salam dulu. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Ya, inilah kami semuanya. Oke, saya serahkan waktunya mempercepat saja kepada Pak Peggy. Baik, terima kasih Kak Muke ya, saya sebutnya. Saya di sini biasa dipanggil Guru Nuki. Saya lebih dikenal Nuki. Oh, Nugi, oke, Kak Nugi, selamat siang semua adik-adik semua. Boleh kakak kenalan dulu ya satu-satu ya dari yang sebelah kiri, yang cewek. Siapa namanya? Felis. Yang keras. Felis, oke. Berikutnya. Seva. Apa? Seva. Oh, Seva, oke, sebelahnya. Yohanes. Yohanes, oke, sebelahnya. Moses. Sorry? Suara. Moses. Mose, oke, thank you, terima kasih semuanya. Nah, hari ini kalian wah sangat senang banget gitu ya. Kakak bisa ketemu kalian dan kalian bisa pertama kali belajar tentang entrepreneurship kali ya. Ada yang sudah tahu entrepreneurship itu apa? Nggak tahu pasti ya. Iya nggak tahu ya. Oke, kakak tadi sudah diperkenalkan sama Kak Nugi. Thank you sekali lagi buat Kak Nugi dan juga Boas Internasional dan kalian bersyukur bisa sama-sama belajar di tengah-tengah kita kondisi pandemi kali ini. Dan mudah-mudahan kalian tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, selalu menerapkan 3M. Ya apa? 3M? Memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian satu lagi menjaga jarak, ya, jaga jarak. Nah, kalian sudah jaga jarak nih sama teman-temannya nih ya. Nah, supaya nanti jangan lupa nanti kita pakai masker kemanapun kamu pergi, gitu ya, dan juga mencuci tangan selalu ya. Saya yakin di sana juga kondisinya juga sama dengan kondisi kakak di Jakarta. Oke, nah hari ini tanpa panjang lebar. Nah, sebenarnya entrepreneurship itu apa sih? Kita belajar tentang bisnis. Bisnis itu apa sih? Kita belajar tentang duit, uang. Tahu kan? Tahu ya? Nah, orang tua kalian kan pasti mencari uang. Kalau nanti kalian sudah besar juga nanti kalian pasti mencari uang. Ya, kalian belajar sekolah, nanti juga nanti naik lulus gitu ya, nanti kamu juga belajar lagi, kemudian sampai suatu waktu kamu akhirnya mencari uang, pengen mendapatkan uang yang banyak, betul ya. Nah, nanti kakak akan mau ke materi sebentar, kemudian nanti di tengah-tengah kita akan ada aktivitas ya, karena nanti kalian tolong dikerjakan ya di selembar kertas. Oke, tapi sebelumnya kakak izin share dulu ya, share screen ya. Kita mulai. Tolong diperhatikan baik-baik ya, kita mulai saja ya materi kita hari ini ya. Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih hari ini kakak pada siang hari ini diberikan kesempatan bisa sharing ya buat adik-adik semuanya mengenai entrepreneurship, jiwa entrepreneurship. Nah, apa tuh jiwa entrepreneurship? Ya, nah, sebelumnya saya akan bercerita dulu gitu ya tentang cerita kisah legenda gitu ya.
Seni berperan Sun Tzu namanya, yang kemudian bisa dipraktekkan ternyata di dalam dunia bisnis gitu ya. Kita pelan-pelan saja ya. Saya akan menceritakan gitu ya, cerita ini ada namanya bernama Sun Bin ya. Sun Bin ini adalah generasi kelima dari Sun Tzu ya kakak. Oke, nah kakak akan bercerita panjangnya tentang kisah nyata, legenda. Nah, nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa mencari uang nih ya adik-adik. Jadi kalau didengarkan baik-baik ceritanya, nanti kan pahami, nanti dari cerita itu kita akan tangkap gitu ya apakah itu entrepreneurship ya. Kita mulai cerita dengan cepat gitu ya, mudah-mudahan kalian tidak ngantuk gitu ya. Nah, generasi kelima dari Sun Tzu ini ketika dia masuk dalam peperangan gitu ya, dia harus sekolah dulu ya. Sama seperti kita nih adik-adik. Gitu ya, kita seperti mau pintar, kita harus sekolah dulu gitu ya. Nah, Sun Bin itu masuk dalam sekolah ahli perang ya. Tentu apa yang diajarkan dan mengajar kecakapan berperang gitu ya, bagaimana cara dia berperang gitu ya. Nah, tentu sebelum masuk dalam sekolah ini dia harus dites ya, ada tes masuknya. Apa yang ditesnya? Dan dia lakukan di tes masuk adalah seperti ini. Dia harus masuk adalah berlutut, bersujud gitu ya. Dia harus dites gitu ya, bagaimana cara dia bersujud, bagaimana dia berlutut gitu, dan juga dia tidak makan dan tidak minum. Nah, itu ujian masuknya dalam sekolah ahli perang gitu ya. Nah, tentu hanya beberapa orang yang tersisa ketika mau masuk dalam sekolah perang ini, hanya beberapa orang doang yang bisa lulus gitu ya. Nah, salah satunya adalah si Sun Bin. Ya, menarik nih ya, si Sun Bin. Nah, si Sun Bin ini ternyata gitu, teman di sekolah ini namanya Pak Pangzuan ya, Pangzuan ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau si Sun Bin itu sebenarnya adik gitu ya, adik tingkat. Nah, di dalam sekolah ini ada namanya the best student gitu ya, murid terbaik gitu ya. Jadi si Sun Bin sama Pangzuan itu adalah dua orang murid yang paling terbaik, paling pintar di dalam sekolah itu. Oke, nah sekarang kita lihat si Sun Bin posisinya adalah sebagai adik kelas. Tadi dia baru masuk pertama kali. Si Pangzuan itu sudah kakak kelas dan senior gitu ya. Ibarat kalau si Sun Bin itu masih kelas 7 ya, si Pangzuan itu sudah kelas 8 atau kelas 9 gitu ya, sudah sebentar lagi mau lulus gitu ya dalam sekolah berperang gitu ya. Nah, jadi ketika si Sun Bin adalah salah satu ahli strategi yang paling dihormati. Kenapa? Karena dia paling pintar, dia paling the best student gitu ya di sekolah itu. Dan termasuk kakaknya itu Pangzuan ya. Nah, si Sun Bin dan Pangzuan adalah murid dari ahli strategi ya, Puiziji ya. Jadi mereka itu kedua-duanya itu telah mengangkat diri ternyata menjadi saudara. Kalau dalam zaman dulu itu ketika mereka berdua itu mengikrar janji, diangkat kakak angkat gitu ya, atau adik angkat gitu ya. Nah, si Sun Bin itu ternyata diangkat sebagai kakak ya, Pangzuan itu sebagai adik. Menarik ya. Jadi ketika diangkat jadi saudara gitu ya, ternyata si Sun Bin jadi kakak, Pangzuan itu jadi adik. Tapi kalau di sekolah ternyata si Sun Bin itu adik kelas ya, Pangzuan itu adalah kakak kelas ya. Menarik nih ya. Nah, pada suatu hari setelah belajar selama 3 tahun gitu ya, kan kakaknya Pangzuan ini lulus terlebih dahulu. Bisa kalau zaman dulu itu turun gunung. Jadi kalau udah mau berperang mereka harus turun gunung gitu ya. Bisa kalau kita sekolah kita lulus gitu ya, Nah, kelas 3 gitu kan, kelas 9. Nah, karena merasa sudah memiliki bekal gitu ya, sudah punya kekuatan dan jago lah istilahnya, dan dia harus mengabdi keluar gitu ya pada suatu kerajaan. Nah, pada kerajaan waktu itu ada disebut dengan kerajaan Wei ya, panglima utama kerajaan Wei. Nah, sedangkan si Sun Bin masih sekolah, kan masih kelas 8 lah istilahnya gitu ya, sudah naik tingkat gitu kan, tapi masih sekolah, belum lulus gitu ya. Nah, karena masih harus belajar banyak ya dari guru-gurunya, akhirnya si Pangzuan dulu yang harus mengabdi turun gunung gitu ya. Hasilnya kalau nanti kamu sudah SMA, lulus SMA kan nanti kuliah gitu kan. Kalau sudah kuliah kan nanti harus terjun lagi ke masyarakat, harus bekerja ya, mengabdikan dirinya gitu ya, mengabdi diri pada masyarakat. Nah, ini kalau dalam kakak boleh kasih lihat peta gitu ya. Peta W itu ada di tengah-tengah tuh ya. Peta W ini ada tengah-tengah nih. Nah, ini dia peta W ya. Kerajaan W itu ada di situ ya. Nah, nanti saya kakak akan cerita tentang kerajaan Si. Nah, kerajaan Si ada di sini kan?
Nah, reaksi di sini berdekatan, ya, berdekatan. Ada maksudnya kakak ceritain ya. Nah, sekarang kita masuk gitu ya. Beberapa waktu kemudian akhirnya si Sunbin gitu ya, sudah saking pintarnya gitu ya, guru akhirnya bukan apa ya, bangga gitu ya, bangga sama si Sunbin gitu, akhirnya menyerahkan kitab ilmu berperang kepada si Sunbin gitu ya. Akhirnya si Sunbin belajar lagi mati-matian gitu supaya bela dirinya semakin meningkat gitu ya. Akhirnya kita akhirnya dikuasai, berharap si Sunbin itu bisa menggunakan ilmu-ilmu yang dari guru-gurunya itu untuk apa? Untuk kebaikan, menyelamatkan negara gitu dari segala kekacauan-kekacauan yang ada nanti kemudian hari ya, paling menarik gitu ya. Nah, akhirnya setelah perjalanan karirnya 2 tahun kemudian, saudara saking jagonya si kakak Pangzuan diangkat jadi jenderal di kerajaan apa? Kerajaan Wei tadi ya, di tengah-tengah itu kerajaan Wei. Nah, Pangzuan itu akhirnya memanggil kakaknya. Nah, ini mereka ya, sebagai tali persaudaraan, panggil kakak angkatnya gitu untuk apa? Balik yuk di kerajaan ini, di kerajaan Wei, mengabdi sama saya, ya kan? Akhirnya si Sun Bin sudah lulus gitu ya, ketemu sama adik angkatnya gitu kan, kemudian dia bekerja sama gitu ya, untuk mengabdi diri pada kerajaan Wei gitu ya. Segala masalah-masalah yang terjadi, perperangan, ilmu perang gitu ya di kerajaan Wei, ada masalah apapun gitu ya, si Sun Bin mau bantu akhirnya. Nah, seperti ini ya, ibarat kata kakak kasih contoh, Pangzuan itu sudah jenderal itu sudah bintang 4, sedangkan si kakaknya si Sun Bin gitu ya, karena masih baru itu di kerajaan Wei, dia masih letnan gitu ya, bintang 3 istilahnya ya. Kakak Pangzuan itu sudah bintang 4, si Sun Bin itu masih bintang 3 ya. Itu hanya ilustrasi ya, biar kita bisa tahu gitu ya. Nah, ketika kita membahas berbagai masalah-masalah yang ada gitu ya, akhirnya si kakak Pangzuan ini gitu ya, kakak kelas ini tahu gitu bahwa kemampuan si Sun Bin semakin lama semakin hebat. Di dalam strategi makin jauh di bawah si Sun Bin. Si Pangzuan itu pastinya kalah gitu ya dalam ini peperangan gitu ya. Gosip gitu ya beredar sampai ke prajurit-prajuritnya tahu bahwa si Sun Bin lebih hebat daripada si Pangzuan. Ya, akhirnya prajurit itu jadi gosip gitu ya, bercakap-cakap. Panglima Pangzuan itu kan melintas. Kedua prajurit itu dengar gitu ya, bahwa yang paling jago ya, jago atur strategi itu adalah si Sun Bin, bukan si Pangzuan. Ya, gimana dong kalau dengar kata-kata kayak begitu ya? Jadi kan takut kehilangan jabatan si Pangzuan itu kan ya. Akhirnya dibunuhlah 2 prajurit itu, dibuang ke laut. Nah, ada pesan moral untuk kita adik-adik gitu ya. Kalau kita lagi berkumpul sama teman-teman, kita jangan ngomongin orang gitu ya. Kita jangan gosipin orang gitu. Oh, dia lebih hebat, dia lebih pintar gitu ya. Nah, suatu saat kalau misalkan ada teman kita dengar gitu ya, nah ini kan masih marah, emosi gitu ya. Nah, kalau si Pangzuan ini gitu takut kehilangan, dengar gitu ya, gosip gitu, maka dia bunuh 2 prajurit itu. Hati-hati, kata-kata kita harus hati-hati, jangan ngomongin orang gitu ya. Nah, setelah itu dibunuhlah 2 prajurit itu, kemudian situasi semakin membahayakan karirnya Pangzuan gitu, karena tahu nih sampai didengar sama raja ya, didengar sama raja gitu kan, akhirnya lebih percaya sama si Sun Bin dibandingkan Pangzuan ya kan. Nah, akhirnya si Pangzuan tuh pengen dapetin tuh kitab ya, kitab ilmu yang sudah dikasih sama si Sun Bin. Tapi Sun Bin itu nama gurunya gitu ya, kitab ilmu perangnya itu diberikan gitu kan, dia pengen rebut gitu ya, pengen dapetin. Akhirnya dia dapetin tuh Bin gitu ya, Sun Bin ya, dia minta minjem dong ya kitab perang yang diberikan oleh guru, dia bilang kayak gitu ya. Si Sun Bin bilang, si Sun Bin kan memang benar polos gitu ya, dan benar jujur gitu ya, bahwa si Sun Bin bilang bahwa Pangzuan, kitabnya sudah saya balikin ke gurunya, saya nggak punya lagi, saya sudah hafal gitu ya, saya nggak perlu lagi kitab itu, saya kembalikan kepada gurunya. Karena merasa nggak dapet ya, nggak merasa gagal ya mendapatkan kitab itu, akhirnya dia punya niat jahat. Nah, niat jahat apa? Pengen merampas apa yang ada di pikirannya, apa yang sudah dihafal sama si Sun Bin gitu. Dalam tanda kutip, dia pengen kepalanya si Sun Bin gitu kan. Nah, pengen bunuh si Sun Bin gitu kan. Pada suatu hari ya, dia pengen caranya mendapatkan isi otaknya gitu kan, isi kitab ilmu perangnya gitu ya. Bagaimana caranya si Pangzuan gitu, suatu hari si Sun Bin itu difitnah gitu ya, bahwa dia bilang si Sun Bin ternyata dia mengkhianati negara kita ya, kerajaan Wei ya, didengarlah sama raja. Namanya kalau kerajaan
kerajaan gitu ya, kalau ada yang mengkhianat, ya pengkhianat itu harus dijatuhkan hukuman mati. Ya, jadi bahaya ya kalau kamu berkhianat gitu ya. Ini ada pesan moral lagi, kalau misalnya kamu punya relasi dengan orang-orang lain ya, teman gitu ya, atau sahabat gitu ya, kamu berkhianat itu nggak baik gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Nah, pada suatu hari gitu ya, si Panjuan mohon gitu ya kepada raja supaya pasti Sunmin jangan dibunuh. Nah, ini salah satu strategi si Panjuan juga ya, cukup aja dilumpuhkan tangannya dipotong aja, kakinya dipotong aja. Ya, biasanya kalau orang berkhianat itu biasanya distempel di pipi, ya, di pipinya. Tapi si Sunmin itu dianggap pengkhianat, jadi kalau kemana-mana ketahuan tuh. Si Sunmin jalan kemana-mana ketahuan apa? Karena ada stempel pengkhianat di pipinya. Ini zaman dulu ya. Nah, dalam kondisi itu, akhirnya si Sunmin di penjara nggak bisa apa-apa dong, gitu kan. Nah, ceritanya ini strategi, salah satu strateginya nih, kakak Panjuan ini seolah-olah baik sama dia. Ya, pergi menengoki ya Sunmin ya, supaya dibesar-besarkan hatinya, supaya hatinya itu enak gitu ya. Kemudian dia minta ya, dengan maksud gitu kan, minta isi ilmu-ilmu yang ada di dalam pikiran Sunmin gitu ya, dikasih setiap hari makanan enak gitu ya, pokoknya dimanja-manjain deh gitu kan, dimanja-manjain, dibaik-baikin gitu ya. Akhirnya membuat si Sunmin percaya bahwa kakak Panjuan itu kan baik ya, tulus gitu kepada si Sunmin gitu. Nah, ini pesan moral lagi nih adik-adik. Apa nih pesan moralnya? Gitu ya, kalau hati-hati kalau ada orang yang baik sama kita, ya, ada orang yang sangat baik sama kita harus berhati-hati. Betul gitu ya, kita harus berterima kasih sama orang itu gitu ya, sudah baik sama kita. Cuma kita harus hati-hati apakah benar dia tulus ya, baik sama kita, atau jangan-jangan ada setting dari kita, ada udang di balik ya, di udang di balik batu, benar ya? Nah, hati-hati, ternyata benar si Sunmin akhirnya makin percaya sama Panjuan. Tinggal suatu hari Panjuan minta ke Sunmin, ngomong, tulisin kitab ilmu-ilmu perang yang ada di pikiran kamu. Kan kamu udah kasih ke guru, pasti kan nempel tuh ada apa aja sih rumus-rumusnya, ada nggak? Rumus-rumus matematika gitu ya. Nah, rumus-rumus ilmu perang gitu ya. Karena merasa dia tahu adik angkatnya itu baik banget gitu ya, baik banget. Akhirnya dia tulis tahap demi tahap gitu ya, caranya bagaimana ilmu perang yang baik gitu ya. Pada zaman itu dia bisa bangku ya, di bangku. Dengan harapan apa? Kakaknya Panjuan itu bisa menggunakan ilmunya menghadapi orang-orang. Kan dia merasakan gak punya tangan, gak punya kaki gitu kan, dia merasa gak berguna. Berharap kakak Panjuan ya bisa mengatasi segala permasalahan-permasalahan terjadi di kerajaan. Untuk melanjutkan tugas-tugas dalam berperang. Nah, luar biasa ya. Nah, setelah kitab itu selesai ditulis, ya kan, ada sang penjaga penjara nggak tega melihat si Sunmin dikhianati sama adiknya sendiri, Panjuan. Si penjaga penjara itu akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa si Sunmin itu dihukum ya, dijebloskan sengaja gitu ya sama Jenderal Pang sendiri. Jadi yang memasuki si Sunmin ke penjara itu adalah kakak kamu gitu, si Panjuan gitu kan. Akhirnya kenyataan itu Sunmin marah, dia bakar kitab yang sudah dibuatnya ya, di bambu itu dia bakar semua apa yang dia tulis gitu kan. Akhirnya nih kerajaan Si masuk nih. Kerajaan Si siapa sih? Kerajaan Si lawan dari kerajaan Wei, istilahnya bertolak belakang gitu ya, musuhnya ya, musuhnya kerajaan Wei. Kerajaan Si benar bahwa si panglima yang paling jago itu si Sunmin itu gak menjabat lagi di jenderal di kerajaan Wei. Akhirnya dia memutuskan seseorang mata-mata dia nyamar menjadi tahanan. Pengen bukti bener kan? Gitu ya, dia sudah gak menjabat lagi. Gitu ya. Akhirnya ketika ketemu sama si Sunmin, dia membuat perjanjian. Oke, ketika dia berhasil keluar dari penjara hidup-hidup, gitu ya, maka dia akan menjadikan si Sunmin sekutu di kerajaan Si. Akhirnya jadi diangkat jadi panglima di sana kerajaan Si. Ya, jadi ketika dia berhasil, kamu keluar dengan hidup-hidup, gitu kan? Kalau benar kamu puas dari hidup-hidup nanti saya ambil, kamu saya angkat menjadi panglima di kerajaan Si. Ya, luar biasa.
akhirnya si Sun mikir bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana bisa kuat dengan penjara, dari penjara itu dalam kondisi hidupnya, tubuhnya itu ya tangan nggak ada, kaki nggak ada, betul nggak? Akhirnya dia pikir, nah dari sinilah dia punya strategi. Nah strategi inilah dikeluarkan ya, yaitu gimana dia berpura-pura gila, pura-pura gila makan kotoran babi, ya, karena Kang Zon lihat bahwa benar si Sun Bin itu udah gila gitu ya, makan kotoran-kotoran babi itu dengan lahap gitu ya. Dia percaya bahwa si Sun Bin itu benar-benar gila, ya kan? Dari kotoran babi, kalau kamu belum pernah lihat ya, nah itu kotoran babi dimakan gitu ya, dimakan itu ya, benar-benar karena dia menganggap sudah gila, langsung akhirnya kan yang melonggarkan ya, mengendorkan, kita masih dijaga, ya penjaga yang masih dijaga, oh yang benar-benar gila gitu ya kan, udah benar-benar dijaga gitu ya. Akhirnya si Sun Bin benar-benar dimasukkan ke dalam karung gitu ya. Kalau ada orang zaman dulu gitu ya nggak berharga, itu biasanya dibuang, ya kan, dibuang ke laut. Nah tapi kalau kali ini si Sun Bin dibuang ke mana? Ke tepi hutan, nggak ada sama sekali orang ya di tepi hutan. Jadi pada saat itulah, nah ketika dia berhasil keluar, dibuang di tepi hutan, pasukan khusus di kerajaan Qin, yang musuhnya datang menyelamatkan si Sun Bin. Ya, menarik nih. Ini mata-mata itu membawa si Sun Bin ke kerajaan Qin karena dia sudah berhasil keluar dengan baik-baik, ya kan? Tapi dia ragu nih, benar nggak nih si Sun Bin asli yang jago strategi perang? Oke, si Sun Bin minta untuk mengenalkan pacuan kuda. Ya, tahu pacuan kuda itu lomba balap kuda. Itu ada berapa kuda, 5 kuda gitu ya, dilombakan. Gitu ya, siapa yang paling cepat, ya kan? Itu namanya pacuan kuda kalau di negara China, gitu ya. Dimana jenderal punya kuda, ya jenderal itu punya kuda. Tapi ada juga ada kuda raja, ya. Raja juga punya kuda, jenderal punya kuda, gitu ya. Nah, bagaimana caranya dimana jenderal punya kuda tapi bukan kuda terbaik, kuda si raja? Bagaimana kudanya itu bisa menang dari kuda raja? Nah, ayo gimana caranya bisa menang dari kuda raja? Coba kita pikir pelan-pelan. Ya, nih saya kasih contoh, saya kasih gambar seperti ini ya. Ini ada kuda jenderal, ada 3 kuda, ya. Ada raja, kuda raja itu ada 3, ya. Nah, kuda pertama biasanya paling bagus, ya. Kuda kedua ya biasa-biasa aja. Kuda ketiga kuda yang paling kurang bagus lah ya, paling jelek, ya. 1 bagus, 2 biasa-biasa, 3 kurang bagus. Raja juga sama, kuda raja. Kuda yang paling pertama itu kuda yang paling bagus. Kuda yang kedua itu kuda yang biasa-biasa saja. Kuda ketiga adalah kuda yang jelek, gitu ya. Gimana caranya nih, gitu ya, supaya kuda jenderal menang lawan kuda raja? Ya, nah kemudian inilah salah satu strategi berperangnya. Gimana caranya nih, ya? Nah, kakak kasih tahu, ya. Ingat baik-baik, kuda pertama adalah kuda yang paling bagus, benar ya. Kuda kedua kuda biasa-biasa, yang ketiga paling jelek. Siapa? Akhirnya si Sun Bin menggunakan strateginya. Gimana caranya bisa kuda jenderal menang? Akhirnya diutuslah. Nah, diutus apa? Kuda jenderal yang paling jelek yang mau pikir. Tentu, ya, si raja menguatkan kuda yang paling bagus dong, ya kan? Kuda yang paling bagus supaya bisa menang. Nah, tapi ternyata si Sun Bin nggak kirim 1 kuda yang pertama, enggak. Tapi justru kirim kuda yang paling jelek. Akhirnya siapa yang menang? Otomatis yang paling nomor 1 paling bagus, ya nggak paling baik. Otomatis si jenderal kalah. Ya, kuda raja menang. Akhirnya raja 1-0, ya kan? Raja menang, ya kan? Nah, kemudian si raja paling kuda nomor berapa? Si raja paling kuda nomor berikutnya, kuda nomor 2. Nah, ini salah satu strategi si Sun Bin. Si Sun Bin bilang, jenderal kuda nomor berapa? Kuda nomor kuda nomor 1. Ya, raja nomor 2, jenderal nomor 1. Ingat kalau kuda nomor 1 paling bagus. Lawan kuda nomor 2 yang biasa-biasa aja, berarti siapa yang menang? Kuda jenderal. Raja kalah. Ya, kuda pertama bagus, kuda kedua biasa aja, berarti si jenderal menang. Berarti 1 sama. Raja 1, jenderal 1. Sama seri. Akhirnya mau nggak
Melawar raja keluarin kuda melawati. 3 kan nggak punya kuda lagi, tapi si jenderal masih punya kuda nomor 2. Siapa menang? Jenderal. Raja kan? Karena kan kuda nomor 3 kuda yang paling jelek ya kan? Berarti 2-1. Jenderal akhirnya menang. Ya nggak, pertandingan pacuan kuda melawan raja. Akhirnya itu betul dibuktikan bahwa si Sun Bin ini adalah Sun Bin yang asli. Ya menarik ya. Nah akhirnya si Sun Bin diangkatlah menjadi jenderal militer di kerajaan Qin. Ya, Sun Bin akhirnya dikirim perang ya melawan jenderal Pang Juan. Jadi sebenarnya si Pang Juan ini kan sebenarnya musuh ya kerajaan Wei, ya kan? Akhirnya si Sun Bin dikirim perang melawan jenderal Pang sendiri, Pang Juan sendiri. Wah ini menarik banget nih pertempuran kerajaan Qin melawan kerajaan Wei. Gitu ya terjadi, gitu ya. Nah bagaimana strateginya? Nah ini kita lihat ya. Pang Juan siapin 14.000 pasukan. 14.000 pasukan, banyak ya? Banyak. Ya, banyak banget 14.000 pasukan. Nah, si Sun Bin kira-kira kirim berapa pasukan? Kira-kira kirim berapa pasukan? Wah, ini banyak. 14.000 kurang lebih kayak seperti ini ya. 14.000. Oke. Nah, si Sun Bin cuma siapin 1.000 adik-adik. Ya 1.000. Bayangkan 14.000 lawan 1.000, kira-kira menang kalah? Ya, kalah. Si Sun Bin nggak masuk akal, ya, keluarin 1.000 doang pasukan. Ya, kecil banget gitu ya, dikit banget. Ya, sedangkan Pang Juan tuh 14.000. Kira mustahil. 14.000 lawan 1.000, mustahil banget. Ya kan? Nah, Pang Juan akhirnya keluarin strategi. Ini mata-mata dia lihat, gitu ya, sepengetahuan Pang Juan gitu ya. Ya kirim mata-mata 1.000 prajurit, nggak mungkin gitu ya. Si mata-mata Pang Juan tuh bilang ke Pang Juan, bilang ini, benar dia kirim 1.000 prajurit, ya kan? Pikiran Pang Juan tuh bertanya-tanya, nggak mungkin percaya deh sama mata-mata itu. Kenapa? Dia yakin, ya kan? Kakaknya gitu ya, kakak angkatnya itu si Sun Bin yang pintar gitu ya, nggak mungkin cuma siapin 1.000. Sedangkan saya tidak tahu nyata saya siapin 14.000. Masa sih dia cuma siapin 1.000? Nggak mungkin dia nggak percaya. Pang Juan gitu ya, akhirnya dia tes lagi. Selain dari kirim mata-mata, dia tambah tes, dia lihat gitu pada malam harinya, ya kan? Kalau Pang Juan posisinya di atas, ya, Sun Bin itu dengan si itu di bawah. Yang tadi kan di peta kan di tengah-tengah, kerajaan Wei itu kan di tengah-tengah ya. Kemudian kerajaan si di sebelah kanan, di paling bawah gitu ya. Posisi Sun Bin itu ada di bawah sekitar namanya lembah. Nah kalau kakak kasih lihat gambar seperti ini, ya istilahnya itu kalau di Pang Juan itu ada di atas tuh. Ya, Pang Juan tuh ada di atas nih. Ya, nah si Sun Bin dari mana posisinya di bawah itu? Berarti kan kelihatan dong semua prajurit-prajuritnya ada berapa, kelihatan dong, bener nggak? Pang Juan di atas, si Sun Bin di bawah. Ya biasanya kalau zaman dulu itu kalau sudah malam biasanya dia buka kayak api unggun, kata dulu dari zaman itu nggak ada lampu ya, punya api unggun. Nah akhirnya bagaimana strategi ini, salah satu strategi jika Sun Bin gitu ya. Akhirnya si Sun Bin minta prajuritnya masing-masing menyalakan satu prajurit, satu api unggun, ya kan? Sedangkan kalau ada 1.000 prajurit, ada berapa api unggun? Ada 1.000 api unggun, ya kan? Ada satu prajurit, satu api unggun. Nah pada zaman itu satu api unggun masing-masingnya untuk 12 orang. Jadi ketika si Pang Juan melihat kalau ada 1.000 api unggun, gitu ya, kan 1.000 api unggun ada berapa orang? 12.000 orang. Nyata-nyata Pang Juan melihat, gitu ya, ada 1.000 api unggun. Sedangkan satu api unggun ada 12 orang. Ada 1.000 api unggun berarti ada 12.000 orang. Ya enggak? Akhirnya dia lihat Pang Juan dia sendiri ada 12.000, benar kan? Nggak mungkin. Dia cuma kirim 1.000. Tapi salah satu strateginya Sun Bin ya, sekali lagi saya akan ulang lagi ya. Jadi pada malam-malam itu dia suruh ya satu prajurit satu api unggun. Ya, berarti kalau ada 1.000 prajurit ada 1.000 api unggun. Ya. Nah pada zaman itu padahal satu api unggun
pintarnya si Sunmin, satu api unggun, satu orang pegang, ya enggak? Tapi zaman dulu hitung-hitungan orang-orang pada tahu nih satu api unggun tuh buat rame-rame, dipegang buat 12 orang. Jadi kalau ada 1000 api unggun, berarti ada berapa orang? 12.000 orang, 12 kali 1000, 12.000 orang, ya. Nah 12.000 orang benar, Panson akhirnya nahan diri buat nyerang. Kenapa takut? Enggak. Kan awalnya pakai 1000, ternyata pas dia ngecek ada 12.000, ya nggak? Ada 12.000 prajurit. Itu kan benar nih. Ada 1000 api unggun, berarti ada 12.000 prajurit. Ya, setelah dia hitung-hitung 14.000 lawan 12.000, menang nggak? Menang, ya nggak? Pasti menang dong, ya kan? Akhirnya Pangzuan sudah hitung-hitungan 14.000 lawan 12.000 masih menang 2.000, ya kan? Masih menang 2.000, pasti menang dong. Dia serang, ya nggak serang, gitu kan? Sedangkan prajurit Susumbin tuh ternyata tidak ada di lembah, kosong, nggak ada tuh di lembah itu. Ya, ini salah satu taktik strategi perangnya si Sunbin. Lo kok nggak ada sih, Kak? Ya kan? Nah, memang tadi salah satu taktiknya. Ketika prajurit Pangzuan masuk ke lembah, otomatis orang-orang prajurit yang di depan tuh ada orang-orang yang paling pinter dong, yang dia pinter berperang, ya kan? Di depan dong, gitu kan? Yang pinter, yang jago perang, masuk dulu ke lembah itu. Ternyata nggak ada gitu, Pak. Ternyata itu merupakan taktiknya si Sunbin, gitu ya. Sampai di lembah itu namanya lembah Death Valley, ya, yang memang ada lembah kematian waktu itu sebutannya, gitu. Sekarang masih ada di lembah kematian itu. Pangzuan tuh nyuruh kali satu tempat tuh diisi pasukan-pasukan terhebat masuk dulu ke lembah itu, serang, karena kan merasa percaya diri dan 12.000, 14.000 dengan 2.000, ya. Ini balik lagi ya, nih gambarnya. Nah, ternyata prajurit Pangzuan yang sudah masuk ke dalam lembah itu dikepung sama prajurit si Sunbin. Ya kan, dikepung nih, tiba-tiba keluar semua tuh, ya 1.000. Dia kan takut, otomatis ketika dia keluar, waduh 12.000 prajurit keluar, ya kan. Tahu itu prajurit tuh, Pangzuan tuh ciut, ya kakinya gitu, mentalnya ciut, ya mentalnya takut. Kenapa? Baru 12.000 prajurit keluar semua, padahal kan cuma 1.000, ya kan? Kan cuma 1.000, bukan 12.000. Akhirnya mentalnya tuh ciut. Nah ini juga nih, hati-hati kita perlu tahu nih, ya keberanian kita, gitu ya. Jangan sampai ketika ada keretakan, gitu ya, ada apa namanya, tiba-tiba cuma hanya ditipu, gitu kan, kita langsung hatinya kita, mental kita ciut, gitu ya. Nah apa yang harus dilakukan? Akhirnya daripada saya kalah, gitu ya, sama si Sunbin, kan saudara nih, daripada saya kalah malu-maluin, ya nggak, malu-malu diri. Akhirnya apa yang dilakukan Pangzuan bunuh diri. Nah otomatis melihat prajurit-prajurit yang melihat bosnya, melihat panglimanya, gitu ya, pimpinannya mati, gitu ya. Akhirnya dia nggak tahu gimana caranya, kan dia bawa pimpinan tuh kan kasih tahu maju, serang, gitu ya, mundur, ya. Sedangkan kalau pemimpinnya mati, apa yang harus dia lakukan? Dia nggak tahu bagaimana cara melawan pasukannya si Sunbin yang hebat. Akhirnya prajuritnya kocar-kacir, pusing lah, putar-putar, dia bingung, nggak karuan, gitu ya. Akhirnya padahal prajurit si Pangzuan menang juga 14.000. Si Sunbin cuma 1.000, ya kan? Akhir gara-gara kocar-kacir nih, ya, gitu. Ya dia bingung, gitu kan. Akhirnya si Sunbin bisa melawan setiap prajurit demi prajurit. Akhirnya menang si Sunbin. Ini merupakan salah satu strategi perang dan ternyata bisa dipakai loh di dalam dunia bisnis. Ya, itulah disebut dengan jiwa entrepreneurship, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya si Sun Tzu itu dalam bisnis? Ya, pertarungan yang abadi itu benar-benar ternyata sampai terjadi sampai hari ini di seluruh dunia. Ya, contohnya apa? Ini ada produk Unilever yang sering kali kamu pakai, ya. Ada produk yang namanya P&G, ya kan? Masa hafal, gitu ya.
Kakak kasih lihat aja apa sih produknya di Amerika gitu ya. Amerika itu perusahaan yang besar gitu ya, P&G, nggak ada yang bisa melawan P&G. Sama ya, sama ibarat dengan Pangsuan 14.000. Unilever tuh masih kecil waktu itu. Ya, tapi ketika di Asia itu ya hasil Amerika lawan itu susah kan. Akhirnya sekarang dibesar Unilever. Ya, semua merek-merek yang kakak lihat di sini semua pasti gampang. Ya, pernah makan es krim Walls? Nah itu dia. Ya, apalagi sabun nanti Lux, Dove, Lifebuoy, Sunsilk ya, Pepsodent, sikat gigi, ya pasta gigi ya, Lux, sabun Lux, apalagi Sunsilk ya, sampo, Rinso ya, apalagi Blue Band. Itu semua merek-merek pasti kamu pakai dan itu berhasil melawan ya, melawan Amerika Serikat P&G. Nah di Amerika Serikat kakak kasih contoh lagi apa sih produk yang besar lawannya kecil gitu ya. Nah Pepsi lawannya Coca-Cola. Bayangin Coca-Cola di Amerika Serikat udah mendunia banget, udah gede banget gitu ya, menguasai pasar itu, menguasai apa saja, rame lah ya yang jualan itu, produk-produk itu banyak bertebaran gitu ya, kamu bisa beli minum Coca-Cola tuh di mana-mana, itu sampai 60%. Sedangkan Pepsi ya nggak ini ya, nggak terlalu besar. Tapi Pepsi itu suka belajar, dia belajarlah taktik strategi bisnis, ilmu perang susu, ya. Dia pergi, dia pengen belajar, dia putus gitu ya karyawannya pergi belajar ke China, ya. Ke China dia belajar apa? Seni berperangnya si Sun, ya. Nah, kenapa orang-orang di luar negeri Amerika itu suka belajar, ya? Nah, kenapa? Karena museumnya bagus-bagus, ya. Museumnya bagus-bagus, cantik-cantiknya nih, museumnya ya. Museumnya bagus-bagus, rapi, bersih, ya. Makanya kenapa kita tuh cenderung kok males ya, kok cenderung kok males ya. Belajar, hati-hati buat kita semua. Kita harus cinta ya tentang sejarah bangsa Indonesia. Ya, museum-museum yang ada di tempat kamu gitu ya, segera ya kalau bisa kita setelah selesai pandemi COVID ini, kita bisa lihat, kita datang ke museum, kita belajar banyak hal tentang sejarah-sejarah, dan situ bisa banyak kita dapati gitu ya, khususnya dalam seni berperang gitu ya. Nah, Amerika Serikat akhirnya setelah dia belajar, si Pepsi pun belajar ke negeri China, dia belajar seni berperang. Bayangkan bisa merebut gitu ya, merebut hatinya orang-orang tuh yang berhasil mendapatkan 13% naik gitu ya. Coca-Cola jadi turun 13%. Ya, jadi yang minum Coca-Cola jadi dikit, yang minum Pepsi jadi banyak. Gara-gara apa? Gara-gara seni berperang. Nah, Coca-Cola tahu nih Pepsi belajar seni berperang susu. Dia nggak mau kalah, dia juga belajar. Akhirnya seni berperangnya susu lawan susu. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. McD lawan Burger King, ya. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang melawan raksasa gitu ya, lawan yang kecil-kecil. Coca-Cola kalau di Indonesia lawan siapa? Lawan teh, botol, sosro, ya kan? Nah, akhirnya nah sekarang kakak mau masuk dalam cerita gitu ya. Habis ini kakak kasih tugas gitu ya. Anak muda namanya Frank. Usianya masih 24 tahun. Waktu itu dia sekolah bisnis. Ya, sekolah bisnis tapi di luar negeri, yaitu di Australia. Nah, pertanyaannya buat adik-adik semua nih berempat ya. Semuanya. Oke, bagaimana caranya si Kak Frank ini ya punya uang 600 juta ya, tapi bisa menjadikan 60 miliar. Banyak ya, 600 juta jadi 60 miliar. Tuh, uang 60 miliar tuh bertumpuk-tumpuk tuh. Kalian semua pengen dong punya uang segitu banyak ya. Nah, ini gimana caranya nih? Ayo kita coba sama-sama pikir nih. Sebenarnya
susah-susah tapi juga gampang. Gimana caranya menurut adik-adik semuanya? Silakan kamu buatkan kertas, ya, ditulis nama kalian gitu ya, ditulis jawaban kalian di sana. Nanti ada Kak Google ya, nanti itu ya akan membantu yang memeriksa, mengoreksi, yang melihat jawaban adik-adik semua. Bagaimana caranya 600 juta menjadi 60 miliar dalam waktu berapa? 18 bulan. Dalam waktu berapa? 18 bulan. Gimana caranya? Yuk, silakan kita diskusi beberapa menit saja, ya, 5 sampai 10 menit saja. Kita berpikir gimana caranya uang 600 juta ya jadi 60 miliar. Oke, silakan dipikirkan gimana caranya. Ya, pakai cara kamu aja. Kira-kira bagaimana dari uang 600 juta jadi 60 miliar. Tahu ya juta itu 600 juta berapa angkanya coba? Berapa? Ada 6, ada 8, 600 juta. Ada 8 ya. Saya pakai ini 8 dulu ya. 600 juta ya bisa jadi 60 miliar. Banyak nih. Ya. Pakai versi cara kamu aja sendiri kamu. Gimana caranya? Oh Kak, saya mau tabung. Oh Kak, saya mau jualan. Jualan apa? Saya mau jualan baju. Gimana caranya jualan baju? Gitu ya, nanti kamu tulisin sekalian. Saya mau bikin sesuatu Kak ya dari barang-barang bekas. Ya saya olah, saya jadikan satu produk. Ya. Sudah. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ayo, pikirkan cara kamu masing-masing sendiri. Gimana caranya uangnya dari kecil jadi besar? Kamu mau ngapain sih? Uangnya gimana sih? Mau jualan apa?
Oke, 1 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Nah, dokter mungkin nanti kalau dokter aja yang baca aja ya, lihat aja nanti diskusi. Nah, kakak akan ceritain bagaimana caranya nih. Nah, ini cerita ini adik-adik semuanya ini kisah nyata ya adik-adik ya. Nih, kalau kisah nyata bahwa si Frank ini usia 24 tahun, emang dia benar waktu itu dia usia 24 tahun dan dia itu lagi sekolah. Nah, dia bagaimana cara bisa jadi 60 M? Kita sama-sama dengerin ya. Kita sama-sama dengerin gimana sih caranya. Kayak pertama dalam waktu 18 bulan loh. Jadi kita dengerin adik-adik ceritanya ya. Gimana caranya? Cuma dipakai satu strategi loh, pakai strategi Sun Tzu. Ya, lumayan nih. Nah, saya cerita dulu kisah ceritanya ya. Jadi saya cepat aja ya, adik-adik ya, kalau diperhatikan baik-baik. Jadi si Frank ini sekolah di Australia, ya sekolah bisnis. Ya, kalau waktu itu papa mamanya kaya gitu kan, tapi 8 tahun yang lalu gitu ya dia lulus dari Aussie, ternyata papanya bangkrut, ya nggak punya duit, ya kan, terpaksa sekolahnya putus ya, sisa 1 bulan lagi padahal. Akhirnya terpaksa si Frank jadi pencuci piring, ya. Nah kemudian akhirnya Frank diminta balik sama papanya, pulang loh. Gitu ya, pulang ke Indonesia bantu papa udah gak punya duit ya. Tapi Frank bilang ke papanya bilang apa? Oke pak, saya mau selesaikan dulu ya kuliah saya, selesai dulu aja gitu ya. Nah akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia bantu papanya, dia kerja.
di sebuah perusahaan ya, perusahaan di manajemen training gitu kan, di mebel, perusahaan mebel yaitu bikin apa, meja gitu ya, mebel ya, posisi. Nah akhirnya dia bekerja dengan sangat baik, bosnya kenal ya, dia orangnya baik sekali gitu ya, akhirnya dia promosi, yuk naik jabatan, diangkat jabatan jadi junior manager ya. Kemudian akhirnya 2 tahun kemudian bos panggil Frank, ngapain ke ruangannya? Frank sini, gitu ya. Tanya, Frank, lu punya uang 600 juta enggak? Nah, 600 juta. Kira-kira mungkin nggak sih punya uang 600 juta sedangkan papanya bangkrut? Enggak ya? Enggak ya, Moses ya? Enggak. Moses? Enggak. Enggak ya? Nah, kira-kira mungkin nggak sih? Ternyata Frank punya uang 600 juta. Dari mana? Dari uang papanya. Papanya punya warisan terakhir buat Frank, buat apa? Beli rumah. Ya, beli rumah 600 juta. Oke, nah jadi karakter Frank itu sebenarnya hura-hura kalau pinter nabung kira-kira. Pinter nabung. Kenapa? Karena si Frank bilang ke bos, ada bos uang 600 juta. Gitu ya, akhirnya bos tambah tertarik, anak muda, pinter, rajin menabung gitu ya. Nah akhirnya bos tiba-tiba nambahin 2,4 M. Ya, tambah 2,4 M untuk apa? Untuk bikin perusahaan baru, ya, bikin usaha baru, bisnis baru, ya. Akhirnya Frank diangkat jadi pemiliknya, CEO, ya. Nah berarti Frank itu punya saham, ya kan? Nah total uang yang dikatakan berapa? 2,4 tambah 600 jadi berapa? 3 M ya, 3 miliar. Oke? Nah, Kak, kan 60 miliar, gimana caranya? Gitu ya. Nah, uang Frank punya berapa? 600 juta. Apa yang dilakukan Frank? Nah, ini yang dilakukan Frank. Saya dengan cepat aja kakak ya. Frank pergi ke Batam, kemudian ke Batam dia naik Garuda gitu ya. Kemudian dia sampai di Batam, ya, ketemulah tanah 11 hektar. Ya, ketemulah tanah 11 hektar. Apa yang dilakukan kalau kamu lihat tanah? Coba Elis, kalau kamu lihat tanah seluas ini apa yang kamu lakukan? Beli atau tidak? Beli. Beli atau enggak? Beli. Beli ya, beli. Kan ada dijual nih for sale, tulisannya for sale dijual, ya. Harganya berapa? Pasti tanya 9 M. Wow, dia punya uang berapa? Zeva 3 M. 3 M. Cukup nggak? Enggak. Enggak. Kalau jadi kamu beli atau enggak tuh? Enggak. Hah? Enggak, ya. Nah, tapi Frank beli. Oh, punya duit dari mana kak? 9 M sedangkan dia punya uang 3 M doang. Oke. Pertanyaan cukup nggak? Ya kan kita semua bilangnya enggak ya, enggak cukup. Akhirnya ketemulah si Frank dengan penjual tanah, dia beli ternyata. Wah, kok bisa sih kak? Ya, nah terjadilah percakapan seperti ini. Misalkan si Yohanes nih, Yohanes penjual dari tanah itu harganya 9 M, kakak itu Frank ya, Frank. Dia nanya Pak Yohanes, ya kan? Dia tanya berapa harga tanahnya? 9 M bos, 9 M kak, ya kan? 9 M mahal banget, bisa kurang nggak? Nggak bisa, kenapa? Karena saya jual murah. Kenapa jual murah? Harusnya di sini 1 hektar itu 1 M. Ada berapa hektar tadi? 11. 11 hektar. Berarti ada berapa M? 11 M. 11 M. Nah, Yohanes jualnya 9 M, jual rugi dong. Ya nggak jual rugi. Oh gitu. Kakak bilang oh gitu. Jual rugi, oke. Boleh. Kak Yohanes gitu ya. Nah, saya mau beli, tapi saya cuma bayar 10%-nya dulu. Berapa? 9 M. 10%-nya berapa? 900 juta. 900 juta. Ya. Nah, cukup nggak uangnya? Cukup dong. Kan 3 M. Ya kan dikeluarin 900 juta. Cukup nggak? Cukup. Cukup ya? Cukup. Sisa berapa? 2,1 Miliar.
Nah, ternyata percakapan begini sampai deal kenapa? Gini, Yohanes, saya mau beli tanah, tapi saya DP dulu, misalnya pertama bayar tanah dulu 900 juta, ya. Nanti sisanya saya bayar lunas nanti dalam waktu 1 tahun. Ngomongnya gitu ya, dalam tahun. Jadi gini, kalau misalkan saya cicil, saya lunasi 1 tahun, kalau nggak lunas ya, uang 900 juta miliknya Yohanes. Mau nggak kira-kira Yohanes? Mau ya? Iya. Mau. Kenapa? Gini, itu tanah udah lama banget jual nih. Tiba-tiba ada penjual yang mau beli 9M harganya. Ya, jadi kalau misalkan saya nih nggak bisa mampu bayar, saya dapat 900 juta, benar nggak? Yohanes dapat 900 juta. Dan nanti akan dibayar sama kakak nanti 1 tahun kemudian gitu 9M ya kan? 9M. Jadi sisa totalnya 2,1 M. Akhirnya deal beli ini tanahnya ya. Ini tanahnya sisanya 2,1 M. Dia bangun tanah sama kantor kecil ya. Kemudian dia kembali ke Jakarta. Ya singkat cerita percakapan bosnya nih. Halo Frank. Sorry, apa yang dilakukan percakapannya? Frank, aku ngapain? Ke Batam, mau ke Batam beli tanah berapa? 9M ya kan? Dia ceritanya gitu ya. Oke, katanya bagus juga kayak gitu. Nah, gimana caranya? Dia kan punya hutang, ya kan? Punya hutang. Akhirnya si Frank ketemu lah sama si bosnya sama 30 direktur bank. Wah, banyak ya 30 direktur bank. Buat apa sih? Dipanggil, dikirim surat undangan, diajak makan mewah. Ya, diajak makan mewah sama bosnya. Akhirnya diatur undangannya jam 10 pagi. Akhirnya yang bersedia cuma 1 orang dari 30 orang ya. Dan 30 orang cuma 1 doang yang mau. Akhirnya apa? Akhirnya diajak ke kantor bos ya. Ke kantor bos atau pabrik bos yang ada di Tangerang ya. Nah di Tangerang itu ada pabriknya seluasnya 3 hektar, omsetnya 300 M. Pokoknya banyak banget gede ya, gede banget gitu ya. Akhirnya diapain? Diajaklah direktur bank keliling pabrik. Si direktur bank Frank kok ngapain ngajakin gua kesini ngeliatin pabrik segede gini gitu ya. Iya bos gitu. Akhirnya setelah diajak keliling pabrik, diajak makan. Wow, makannya bagus banget nih tempatnya gitu yang mahal ya. Diajak dijamu bagus deh pokoknya dijamu gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia apain? Dia keluarin uang. Dia keluarin tiket ya. Dia keluarin tiket pesawat pulang pergi buat siapa? Buat direkturnya. Apain? Pergi ke Batam. Ngapain pas sampai di Batam direkturnya tanya, ngapain kamu ngajakin lihat tanah? Sekarang lo lihat tanah ya. Tanahnya si Frank kan? Frank tuh harganya berapa nih yang 9M kan? Oke, ngapain kamu ajak saya ke sini? Dia bilang mau pinjam uang. Pinjam uang sama bank ya. Pinjam uang berapa? Ya 100 miliar ya. Apa jaminannya kalau 100 miliar dia nggak bisa balik kembali? Jaminannya apa? Dia bilang jaminannya adalah pabrik bos yang ada di Tangerang. Ada berapa? 300 M. Tapi gini, kalau si Frank nggak mampu bayar, pabrik bosnya diambil. Paham ya? Tahu ya? Oke, jadi mau kasih bank direktur bank keluarin uang 100 M? Mau. Kenapa? Kalau nggak bayar 300 miliar yang pabriknya asetnya si bos jadi milik direktur bank. Ya, kalaupun nanti dia bayar bisa dapat 100 M. Akhirnya deal ya dengan jaminan surat perjanjian ya, surat perjanjian bahwa harus lunas 100 M ya. Oke, nah cairlah 100 M ya. Jadi sekarang ya 100 M ini apa yang dilakukan Frank pertama kali? Bayar lunasi tanah, ya enggak? Karena kalau tanahnya nggak lunas, uang 900 jutanya hilang ya, melayang ya, hilang. Akhirnya bayar dulu tanah 100 juta dikurangi berapa? Dikurangi tadi 8,1 M ya. Nah akhirnya berapa? Dia sisanya 10 M nya dia bikin gedung,
30M-nya beli mesin, 10M-nya karyawan sama beli apapun gitu. Jadi berapa? 10 tambah 30 berapa? 40 ya. 40 tambah 10 berapa? 50 ya. Ya, 50 tambah 8,9 tadi kan. 8,1 ya tadi ya. Jadi sisanya berapa? 40 ya. 40M ya. Nah, sisa uang 40M apa yang dilakukan? Simpan uang di bank B. Ya, simpan uang nih di bank B 40M. Jadi apa nih friend ke bank gitu ya? Datang ke bank, mau setor uang 40M, 40M gede banget ya, banyak banget tuh, gitu ya. Kita nggak usah kebayang lah ya. Datang mau nyimpan uang, tiba-tiba bang penasaran uang dapat dari mana nih, gitu ya. Wah, bos besar mana nih? Harus dijamu gitu ya. Kasih kartu, kasih main golf gitu ya, kasih apapun pokoknya dijamu pokoknya buat si friend gitu ya. Tapi giliran friend sekarang jual mahal, nggak mau, dia tolak. Oh, si direktur bank yang waktu dia datang nih ya, orang mana nih, orang muda mana tiba-tiba mau nolak ini pembelian direktur bank gitu kan. Akhirnya dia penasaran, semakin penasaran gitu ya. Kemudian giliran friend kasih surat undangan ke bank itu, bank B lah sebutannya ya, bank B. Nah, akhirnya dia undang pertama ke pabrik pos yang ada di Tanggerang lagi. Lucu ya? Tadi direktur yang pertama ke pabrik pos ya, yang di Tanggerang. Sekarang yang bank B ini diundang lagi ke pabrik pos yang ada di Tanggerang. Ngapain? Lihat-lihat. Ya, lihat pabrik yang harganya 300M tadi ya, 300M. Nah, pas dia tanya, ngapain kamu lihat kasih lihat pabrik Tangerang gitu ya. Nah, kira-kira tahu nggak sih Bank B itu sudah menjaminkan apa? Sorry, pabrik pos yang di Tangerang itu sudah dijamin sama Bank A, bank yang pertama kali. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ya. Karena kan tuh dijamin ya sama si Frank, kalau dia nggak kembali uang 100, bakalan pabrik bosnya yang di Tangerang itu dijamin, ya enggak? Nah, sekarang Bank B ini tahu nggak kira-kira pabrik yang sekarang ini yang dia lihat sudah dijaminkan ke Bank A? Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, nah kemudian akhirnya dikasih makan lagi, dijamin makan lagi, ya kemudian dikasih tiket lagi pulang pergi Batam, Jakarta Batam ya. Akhirnya diajak pergi, ngapain sekarang? Sekarang si direktur Bank B itu bukan lagi ngeliat tanah, tapi ngeliat pabrik. Kenapa? Sudah ada bangunannya, sudah ada mesinnya, gitu ya. Kalau yang pertama kali, direktur yang pertama kali ngeliatnya cuma tanah. Sekarang ngeliatnya ada bangunan, ada mesin, ada orang, ada pabrik ya. Nah sekarang direktur Bank B nanya, ngapain kamu kasih lihat saya ke pabrik sebesar ini, 11 hektar? Ya, itu miliknya dia lagi. Dia bilang gini, Frank mau pinjam uang ke Bank B. Berapa? 120 miliar sekarang. Nah, jaminannya apa? Jaminannya adalah pabrik Frank di Batam. Yang ada yang dilihat tadi ya, yang dilihat di Batam. Jaminannya jadi intinya kalau si Frank nggak bisa bayar, pabriknya di Batam itu diambil. Oke, mau nggak kira-kira jadi direktur bank? Mau. Iya, dia pinjam 120, nanti dapat pabrik yang segede gini ya, 9M gitu ya, gede banget. Ya, kemudian akhirnya Bank deal, setuju, ya, cairan 120 miliar. Nah, apa yang dilakukan Frank pertama kali dapat duit 120 miliar? Apa ya? Lunasi hutangnya di bank A. Berapa? 100 miliar. Sisa berapa? 20 miliar. Dia ngambil kan jaminannya. Nah, uang Franknya itu ada berapa sekarang? 20 miliar kan sisanya kan tadi kan? Sebelumnya ada berapa? 40 miliar. Jadi totalnya berapa? 60 miliar. 60 miliar. Nah, seandainya ini kita bikin cerita aja. Seandainya si Frank nggak bisa bayar 120 miliar, rugi nggak si Frank? Rugi.
Rugi nggak? Rugi. Kenapa rugi? Banknya hilang. Pabriknya hilang. Pabriknya hilang. Nah, pertanyaannya saya lagi gitu ya, rugi nggak? Sebenarnya nggak rugi. Kan pabriknya itu pakai uang siapa? Pakai uang dia? Enggak. Dia dapat berapa miliar? 60 miliar, ya kan? Oke, nah, seandainya dia nggak bayar 120 miliar, rugi nggak? Kalau pabriknya diambil, apa? Dia masih punya uang 40 miliar. Ini enggak? Akhirnya sekarang Frank Demas 60 miliar nih punya uang. Ya, apa kesalahannya gitu ya, strateginya sama si Sun Bin? Nah, si Sun Bin cuma punya uang 1000, punya pasukannya 1000, tapi lawannya tahunnya 12.000. Nah, kalau si Frank punya uang berapa? 600 juta, tapi direktur Bank B tahunnya berapa? Punya uang 40 miliar. Jadi bukan nipu dong, bukan, itu strategi, ya, strategi berperangnya Sun Bin. Oke, nah itu dari cerita itu kakak simpulkan ya. Jadi dari cerita berperang, seni berperang itu, ya ternyata bisa dipraktekkan ya di dalam dunia bisnis. Nah sekarang kalau kakak hari ini materinya tentang cerita, jadi supaya kamu nangkep apa yang bisa kamu pelajari nanti gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu suatu saat kamu menjadi orang yang berhasil sukses, kamu bisa pakai bermacam-macam strategi ilmu berperang. Ya, nah saya doakan kalian semuanya, Eli, Steva, Yohanes, Moses semuanya ya. Nah, tadi saya belum lihat hasil jawaban kalian, tapi nanti biarlah Kang Ukel boleh kirim ke saya gitu ya. Saya yakin jawaban kalian cukup bagus ya. Kira-kira bagaimana caranya 600 juta jadi 60 miliar? Pakai versinya kamu. Ya, caranya kami bisa ya. Sekarang doakan kalian nanti suatu saat menjadi orang yang berhasil ya, sukses ya. Entah nanti kamu kerja dulu baru kamu punya usaha, punya bisnis, pelan-pelan jualan gitu ya, silakan. Yang penting kamu punya semangat itu ya, mendapatkan uang yang banyak. Untuk siapa sih? Untuk kalian tunjukkan bahwa kalau kalian itu mampu ya, mampu bisa sukses nanti di kemudian hari. Oke ya, meskipun kamu masih di SMP nih ya, minimal kamu dapat pengetahuan ilmu tentang bagaimana caranya sih dapetin duit gitu ya, dapetin uang ya. Lalu bisa pakai dengan strategi-strateginya ya, baca buku, rajin-rajin baca ya. Nanti suatu saat nanti kamu akan belajar lagi tentang dunia bisnis ya, pelajaran bisnis. Nanti kalau punya kesempatan yang lain gitu ya, nanti kakak akan berbagi gitu ya, bagaimana caranya memulai suatu bisnis dari langkah yang nol gitu ya, belum pernah sama sekali. Oke, demikian ya yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan ya, sukses semuanya, tetap jaga kebersihan ya, menjaga jarak, pakai masker ya. Pakai masker nggak kamu di sana? Pakai ya. Kalau di dalam ya, di dalam. Oke ya, oke. Nanti hasilnya kamu boleh nanti difotoin kasih ke saya, boleh nanti lihat gitu ya, hasil kalian. Oke, terima kasih sekali lagi. Silakan pada kamu silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Pak Fendi untuk pelayanannya hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, Moses untuk jalan-jalan. Mari kita doa. Tuhan kami selesai. Dari baik kami berkenan supaya kami dapat mengingat kembali apa yang telah diberitahukan kami kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Fendi. Terima kasih teman-teman. Selamat di Jakarta. Oke, silakan. Jadi dari apa yang sudah dipresentasikan, saya sudah kasih kisi-kisinya ya. Itu nanti semua yang itu kan intinya banyak cerita-cerita, ya. Jadi dirancungkan apa intinya yang dibicarakan.
buat dalam titik. Ada 5 slide. Ternyata itu nggak bisa minimal 3, minimal 5, maksimal 5. Oke, sudah itu saja. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Silakan bergabung.